Halo cuy, selamat datang kembali di Risoneda. Mengingat tingginya permintaan kalian, buat gua tuh ngulas kembali alur cerita kelanjutan dari manhwa ini. Jadi ya, sekarang gue coba bikinin lagi deh pelan-pelan buat kalian semua. Dan untuk judulnya, sorry banget nih, bukan gua tuh nggak mau ngasih sama kalian atau pelit dan sebagainya gitulah. Tapi mengingat cuy, ini tuh platform YouTube. Ada beberapa kebijakan komunitas yang harus dipatuhi oleh semua konten kreator yang berkontribusi di dalam platform YouTube ini. So kalian paham lah ya maksud gue. Maka dari itu gue nggak bisa nih ngasih judulnya sama kalian, karena ya terkait dengan kebijakan komunitas dan juga terkait masa depan channel Risoneda cuy. Jadinya ya sorry banget. So sekarang silahkan pakai headset kalian, siapkan cemilan dan minuman, dan selamat menonton. Kita mulai ke ceritanya. Yang kemudian, satu tempat yang belum dikunjungi oleh Iron Bull saat ini di rumah Azuma adalah kamar dari sang ibu itu sendiri. Kemudian ia pun segera membuka pintu. Di dalamnya, Jiwon bersama dengan Azuma pun terkejut melihat kedatangan seseorang yang tiba-tiba saja ingin masuk ke dalam kamar mereka. Dan dari suara itu diketahui jika sosok itu adalah Iron Bull. Singkatnya, mereka pun ketahuan sedang berdua di kamar. Tapi di sini Jiwon berdalih jika hanya membantu sang ibu untuk memijit punggungnya yang pegal usai bekerja seharian di kantor. Walaupun melihat ekspresi wajah mereka berdua sangat kelihatan gugup, tapi Iron Bull tidak mempermasalahkan soal itu. Ia hanya berkata, "Ibu, aku lapar. Baiklah, kalau begitu aku ingin makan sekarang juga. Ayo cepat kita makan bersama." Azuma dan Jiwon hanya bisa patuh, menutupi semua perbuatan mereka di hadapan Iron Bull, supaya Iron Bull tidak menaruh curiga kepada mereka berdua. Mereka pun makan bersama. Sejujurnya cuy, si Jiwon ini bete banget karena si Iron Bull adiknya itu tiba-tiba aja nongol datang buat mampir ke rumah Azuma. Ya dikarenakan kalau ada si Iron Bull, mereka berdua kan jadi nggak bisa berkultivasi ria, yang itu artinya kultivasi pun ditunda sementara. Tapi ya namanya juga Jiwon, MC kita yang paling OP. Apakah dia bisa nahan kultivasinya sama si Azuma selama si Iron Bull itu ada liburan di rumah? Hari ini sangat membosankan sekali. Iron Bull kenapa kok tiba-tiba datang sih? Aku kan jadi tidak bisa berlatih kultivasi bersama dengan Azuma. Tapi mungkin dia sudah tidur sekarang. Azuma, ku harap kau belum tidur ya. Sementara itu di kamarnya, Azuma juga ternyata merasakan hal yang sama dengan Jiwon. Ia merasa terganggu dengan kehadiran Iron Bull, ditambah Iron Bull yang tidak mau ditinggal oleh Azuma saat ini. Lalu setelah itu, handphoneku berbunyi. Sepertinya ada pesan masuk. Baiklah, aku akan mengeceknya. Ternyata ini dari Jiwon. Dia memintaku untuk datang. Aku akan diam-diam ke sana selagi Iron Bull tidur. Akan tetapi semua pun tidak berjalan dengan mulus. Sewaktu Azuma hendak menemui Jiwon, di depan pintu tiba-tiba Iron Bull pun terbangun dengan mengucek matanya yang masih menahan kantuk. Iron Bull bertanya, "Ibu, kau mau kemana?" Tentunya hal itu pun membuat Azuma menjadi bingung untuk menjawab. Ia segera mencari alasan jika Azuma hanya ingin mengambil air minum di dapur, sebab ia yang merasa haus. Iron Bull pun tidak membiarkan sang ibu pergi seorang diri. Sebagai anak yang baik, Iron Bull menemani Azuma untuk menuju ke dapur dan ia berkata jika Iron Bull juga ingin meminum segelas air. Tak memiliki alasan lagi, Azuma hanya bisa terdiam, membiarkan Iron Bull untuk ikut bersamanya. Nah, di kamarnya sekarang, si Jiwon itu lagi bete banget nungguin si Azuma yang udah 20 menit gak datang-datang. Pokoknya dia tuh udah lama banget lah nunggu buat berkultivasi sama si Azuma. Kemudian, Jiwon mendengar suara langkah kaki yang datang menuju dapur. Karena kamar si Jiwon ini tepat di depan dapur gitulah ceritanya cuy di situ. Dan Do itu seneng banget lah, mulai ngintip pelan-pelan si Jiwon dari celah pintunya yang dia buka sedikit. Karena dia kayaknya tuh ngedenger kok di dapur tuh rame gitu. Dan bener aja, ternyata si Iron Bull juga ikut. Tentunya Jiwon jadi bete banget. Kalau gini ceritanya, gimana caranya gue bisa berkultivasi untuk naikin ilmu gue sama si Azuma, kata Jiwon dalam hati. Dan ternyata dalam hati si Azuma juga merasakan hal yang sama cuy. Dia juga ngerasa bete karena si Iron Bull yang ada di rumahnya dia. Dan Jiwon pun memutuskan untuk segera tidur aja, sebab ia tidak mengetahui akan melakukan apa di malam yang sunyi itu. Namun pada saat ia belum tertidur, tiba-tiba saja pintu kamarnya terbuka. Ada langkah kaki yang masuk.
Walaupun di sini belum tidur, tapi Jiwon berpura-pura jika ia tidur, berharap jika itu adalah Azuma yang datang untuk berkultivasi bersamanya. Yang rupanya itu bukanlah Azuma melainkan Iron Bull. Iron Bull yang memang sejatinya sudah bertahun-tahun tidak berjumpa dengan kakaknya yaitu Jiwon. Ia pun memutuskan untuk tidur bersama di malam itu, mengingat kembali kebahagiaan mereka yang mereka alami di masa kecil dulu. Esok paginya, Jiwon pun terbangun dari tidurnya dan Iron Bull sendiri masih tertidur di kamar Jiwon sangat lelap. Akan tetapi, Jiwon pun melihat ada Azuma yang sedang membersihkan lantai dengan mengepelnya. Jiwon merasa ini adalah kesempatan yang bagus. Iron Bull masih tidur, itu artinya mereka bisa untuk berkultivasi, memulihkan kembali aura tubuh energi mereka yang telah habis terkuras cukup banyak. Dan dikarenakan di rumah mereka saat ini masih ada Iron Bull, Azuma pun menolak ajakan kultivasi dari seorang Jiwon itu. Walaupun ia tahu Jiwon sangat unggul dalam setiap kultivasi yang mereka jalani sebelumnya. Dan Jiwon pun tetap memaksa Azuma karena dirinya sudah ingin sekali untuk berkultivasi, menyatukan energi mereka berdua hingga berada di titik level tertinggi yaitu Divine Lord. Akhirnya mereka pun berkultivasi cuy. Akan tetapi pada saat kultivasi itu diselenggarakan, Iron Bull tiba-tiba saja terbangun menyaksikan semua itu. Mereka berdua tidak memiliki alasan lain selain mengakui apa yang sedang terjadi. Namun Iron Bull seolah tidak melihat semua itu. Ia berpura-pura jika apakah ini sudah pagi, kenapa aku tidak dibangunkan. Sadar jika Iron Bull yang sepertinya memang masih dalam keadaan mengantuk dan belum sadar sepenuhnya. Mereka pun segera memainkan peran mereka. Azuma dan Jiwon berbohong dan berkata jika mereka berdua sedang melakukan kegiatan harian yaitu membersihkan rumah seperti biasanya. Karena saat ini Iron Bull sedang melakukan sebuah liburan di Korea, maka dari itu Azuma dan Jiwon pun diajaknya menuju ke sebuah mall. Di sana Azuma dan juga Iron Bull berbelanja seperti wanita pada umumnya, yang tentunya membuat Jiwon menjadi semakin kesal, mengingat kesempatan bersama dengan Azuma saat ini hampir nyaris tidak mungkin pernah akan terjadi lagi selama Iron Bull masih berada di samping Azuma. Yang tentunya hal itu membuat Jiwon semakin kesal karena nyaris kesempatan mustahil untuk ia dapatkan. Akan tetapi cuy, begitu si Jiwon ini punya kesempatan dikit, pas si Iron Bull tuh beli lipstick atau apalah gitu ceritanya. Dan dia langsung nyamperin si Azuma tuh, terus bilang, "Bu, aku juga anakmu dan aku juga ingin dekat bersamamu seperti Iron Bull sekarang." Azuma segera menutup mulut Jiwon. Kau jangan berbicara apapun selama ada Iron Bull. Aku tidak mau semuanya terbongkar. Bu, tapi aku juga anakmu. Diamlah Jiwon. Azuma sedikit marah kepada Jiwon yang terus memaksanya. Yang rupanya tanpa disadari oleh mereka berdua, jika sedari tadi diam-diam Iron Bull memperhatikan gerak-gerik Azuma dan juga Jiwon. Kemudian Azuma ditanyai oleh Iron Bull, "Ibu, aku ingin nonton sekarang." Melihat wajah dingin dari seorang Iron Bull, Azuma pun tertegun. Sepertinya ia menyadari jika Iron Bull memperhatikan mereka berdua. Azuma pun mengatakan, "Baiklah kalau begitu." Singkatnya, mereka pun saat ini sudah berada di bioskop untuk menonton film. Akan tetapi dikarenakan filmnya kurang ramai cuy, jadi ya satu bioskop itu cuma mereka bertiga aja yang nonton. Yang itu artinya ditambah kesempatan si Iron Bull itu lagi tidur di pelukan si Jiwon. Maka itu artinya kultivasi pun bisa berjalan dari Azuma dan juga Jiwon di dalam bioskop itu. Pokoknya keren banget lah, kalian wajib baca. Tapi ya buat yang tahu aja sih. Tapi sejujurnya cuy, waktu berkultivasi yang mereka dapatkan selama ada Iron Bull tadi, itu tuh masih kurang banget. Dan Jiwon sama si Azuma ini masih pengen lagi lah untuk berkultivasi. Yang kemudian setelah itu Iron Bull pun yang baru saja keluar dari toilet. Ia lalu berkata, "Ibu, aku sudah selesai dan sekarang kita mau kemana lagi?" Namun Azuma yang merasa dirinya lelah berkata pada Iron Bull jika sebaiknya mereka pulang saja dikarenakan tubuh Azuma yang sudah lelah. Dan malam harinya, sewaktu sudah berada di apartemen, terlihat jika Iron Bull saat ini sedang berada di luar untuk mencari udara segar. Namun ia pun melamun, membayangkan sesuatu. Ada hal yang mengganggu pikiran Iron Bull. Jika diamati dari pertama kali ia tiba di sini, ada gelagat aneh yang ditunjukkan dari ibunya Azuma dan juga kakak tirinya Jiwon.
Tapi si Iron Bull ini soalnya kita nanti bahas nanti aja karena nggak penting. Sebab ada yang lebih penting lagi cuy, yaitu kemanakah si Azuma pergi sama si Jiwon tanpa mengajak Iron Bull untuk ikut bersama dengan mereka. Nah ini yang paling gongnya itu di sini nih. Jadi gua translate aja pakai narasi percakapan mereka berdua. Kurang lebih tuh gini. Jiwon, apakah tidak apa-apa ya kita pergi berdua tanpa mengajak Iron Bull? Aku khawatir dengannya. Ibu, kau tenang saja, tidak usah terlalu khawatir pada Iron Bull. Dia itu sudah besar, aku rasa dia bisa mengurus dirinya sendiri. Tapi Jiwon, kita sudah terlalu jauh ini. Walaupun begitu, aku tetap khawatir pada Iron Bull dan kita mau kemana sih sebenarnya? Sudah, kau tenang saja ibu. Lebih baik kau diam dan ikut saja. Percayakan semuanya padaku. Ya, akhirnya sekarang kita sudah sampai bu. Jiwon, apakah ini tempatnya? Tempat ini kan... Aku kan sudah tua Jiwon, apa pantas aku ke dalam sana? Sudah, kau tenang saja. Ikuti semua apa yang kukatakan. Mereka juga tidak peduli dengan kita. Mereka hanya peduli dengan urusan mereka masing-masing. Tapi, tidak adakah tempat lain? Ibu, dengarkan aku. Aku rasa ini adalah tempat yang pas untuk kita segera menyatukan energi dalam kultivasi yang sudah lama kita tahan itu. Cepatlah bu, aku sudah ingin berkultivasi. Tubuhku sudah lemas sekali. Otot-ototku sudah sangat kaku. Tapi sudah, ayo cepat. Ya kurang lebih gitulah cuy percakapan dari si Azuma sama si Jiwon. Sembari mereka berkultivasi, kita nggak usah nungguin cuy karena lama. Kita balik lagi ke si Iron Bull yuk. Di depan apartemen sambil memakan sebuah permen, Iron Bull pun berpikir jika sebenarnya ia tidak sebodoh yang Jiwon bayangkan. Ia sudah mengamati terlalu jauh. Semua itu ia amati bukan sedari Iron Bull tiba di sini, melainkan sedari mereka masih anak-anak. Iron Bull sudah tahu betul bagaimanakah sikap Jiwon kepada Azumanya dari ia masih bocah coy. Ya kurang lebih usia Jiwon pada saat itu masih 13 tahunan gitulah. Dan Iron Bull di sini pun sadar banget kalau pasti mereka tuh saat ini lagi kultivasi bareng cuy buat menyatukan energi mereka. Karena sebenarnya semuanya itu Iron Bull tahu tapi dia nggak ngomong aja. Alasannya adalah Iron Bull sadar kalau dia tuh jarang banget nengokin ibunya di Korea. Yang itu artinya jika kebahagiaan ibu dirusak, nantinya nantinya Iron Bull khawatir jika merusak kebahagiaan sang ibu, ia akan dibenci oleh sang ibu dan tidak diakui sebagai anak kandungnya lagi. Makanya Iron Bull ini milih diem aja cuy. 2 jam kemudian, pada akhirnya Azuma pun pulang bersama dengan Jiwon ke apartemen. Dan di sana Iron Bull kemudian menarik Jiwon. Ada hal yang ingin ia katakan. Jiwon yang bingung hanya bisa menuruti Iron Bull. Mereka pun kemudian keluar untuk membicarakan masalah yang akan dibicarakan oleh Iron Bull. Di dalam situasi ini, Jiwon pun menjadi sangat tegang. Kemudian Iron Bull pun memberikan sebuah permen untuk Jiwon agar ia lebih santai. Namun walaupun demikian, terlihat dari raut wajah Iron Bull, ia pun nampak sangat marah dan juga muak kepada Jiwon. Iron Bull lalu mengatakan, "Kak Jiwon, aku tahu apa yang kakak lakukan bersama dengan ibu selama ini di belakangku. Aku tidak menyangka, aku masih ada saja kalian berani begitu. Apalagi jika aku tidak ada. Apa yang telah kalian lakukan? Dan semua ini dari kapan?" Perkataan Iron Bull tersebut hanya bisa membuat Jiwon terdiam karena ia tidak memiliki bukti untuk dapat membela dirinya sendiri. Lalu terlintas dalam lamunan Jiwon sewaktu mereka masih kecil. Dikala itu, mereka berdua tersesat di hutan setelah bermain bersama. Jiwon sebagai seorang kakak, walaupun hanya kakak tiri, berusaha mati-matian melindungi Iron Bull, memintanya agar mereka selalu bersama dan tidak terpisah seperti ini. Tapi Iron Bull pun bersikeras, ia menolak Jiwon. Ia bertanya pada Jiwon, "Kau, jangan asal memanggil namaku Iron Bull seperti itu. Aku tidak suka. Apakah kau memang kakakku? Aku bahkan tidak percaya. Aku tidak ingin memiliki kakak sepertimu." Namun Jiwon hanya bisa mendiamkan Iron Bull di kala itu. Keesokan harinya nih guys, cerita pun membawa kita ke sebuah stasiun yang ternyata di sana Iron Bull bersama dengan Azuma sudah bangun pagi-pagi dan berniat untuk berkunjung ke rumah nenek mereka.
Di sini Iron Bull sengaja tidak mengajak Jiwon supaya Jiwon dapat merenungi semua kesalahannya bersama dengan Azuma. Namun Azuma belum tahu tentang situasi yang terjadi semalam karena tidak ada yang bercerita baik Iron Bull ataupun Jiwon. Namun yang pasti, Azuma di sini sangat khawatir dengan kondisi Jiwon saat ia ditinggal sendiri di rumah. Mengingat selama ini Azuma lah yang selalu mengurus Jiwon dengan cara sangat sabar. Dari makannya, perlengkapan kuliahnya, bahkan menemaninya dalam bermain push rank Mobile Legends. Melihat wajah dari Azuma sang ibu yang memang nampaknya sangat cemas dan khawatir dengan kondisi Jiwon, Iron Bull kemudian memperingatkan agar sebaiknya Azuma mulai merubah didikannya kepada Jiwon. Jangan terlalu memanjakan dia. Iron Bull yakin Jiwon pasti bisa bertahan hidup dan tidak akan mati jika ditinggal hanya beberapa hari ke depan saja. Ibu sebaiknya tidak usah cemas soal kakak. Aku yakin dia bisa mengurus dirinya sendiri. Tapi Iron Bull, kakakmu itu tidak biasa seperti ini. Sudah, ibu tenang saja. Aku sudah menyuruh seseorang untuk menjaganya selama kita liburan. Jadi ayo cepat kita berangkat. Keretanya sebentar lagi akan jalan. Begitu ya? Memang siapa? Sudahlah bu, ibu sudah tidak usah banyak tanya. Ibu juga kenal kok siapa orangnya. Iron Bull, kau serius kan? Tentu saja, mana mungkin aku berbohong kepada ibu. Sementara itu, di taman, Jiwon pun rupanya belum pulang. Dia masih duduk di sana cuy, dari semalam ngobrol sama si Iron Bull. Bahkan bukannya nggak pulang, doi juga belum tidur. Jadinya ya, si Jiwon ini udah ngantuk, lapar pula. Terus begitu si Iron Bull nge-WA si Jiwon kalau mereka tuh udah setengah perjalanan, barulah Jiwon memberanikan diri untuk pulang karena ia memang sangat ingin untuk beristirahat. Akan tetapi setibanya di rumah, Jiwon yang semula membayangkan akan memakan mie ramen hari ini, tiba-tiba di meja makan tuh udah siap makanan yang enak-enak banget. Piring-piring kotor yang tidak dicuci oleh Iron Bull sebelumnya semuanya udah beres rapi cuy. Dan pertanyaan gue nih cuma satu, kira-kira menurut kalian siapa seseorang ini yang memang dimintai Iron Bull untuk menjaga Jiwon selama Iron Bull dan juga sang ibu liburan ke rumah nenek? Nanti kita sama-sama lihat di chapter selanjutnya. So, terima kasih ya buat kalian semua yang udah nonton video ini hingga habis. Dukung terus channel Risoneda dengan cara klik like, share, dan juga subscribe channel ini tentunya. Nonton juga udah ngedukung banget sih. Intinya terima kasih banyak lah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.